Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama saya Marcelino Trinugroho, kelas 10 TBSM 1, nomor absen 18. Kali ini saya mau menyampaikan pentingnya menghafal dan memahami Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun masa kerasulan beliau. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan Al-Quran ke dalam hati Rasulullah dan beliau pun langsung memahaminya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran itu kepada para sahabatnya. Mereka menuliskannya di pelepah daun kering, batu, tulang, dan lain-lain. Pada saat itu belum ada kertas seperti zaman modern sekarang ini. Kemudian para sahabat langsung menghafalnya dan mengamalkannya. Demikian Al-Quran diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya yang lain. Al-Quran difahami dengan menghafal, bukan dengan sekedar membaca. Pada saat Rasulullah telah wafat, banyak terjadi peperangan. Dalam peperangan Yamamah misalnya, banyak para sahabat penghafal Quran yang syahid. Melihat kondisi ini, Umar pun meminta Abu Bakar sebagai khalifah untuk membuat mushaf Al-Quran. Abu Bakar sempat menolak, "Apakah engkau meminta aku untuk melakukan apa yang Rasulullah tidak lakukan?" ujar beliau. Tapi dengan gigih Umar bin Khattab menjelaskan urgensinya pembuatan mushaf bagi kepentingan kaum muslimin di masa yang datang. Akhirnya Abu Bakar pun dapat diyakinkan dan kemudian setuju dengan ide Umar bin Khattab. Abu Bakar pun lalu meminta Zaid bin Haritsah untuk melakukan tugas ini. Zaid bin Haritsah pun sempat berkata, "Apakah engkau meminta aku untuk melakukan apa yang Rasulullah tidak lakukan?" Tapi akhirnya Zaid pun setuju dan mulai mengumpulkan saifa-saifa yang tersebar di tangan para sahabat lainnya. Batu, daun-daun kering, tulan, dan lain-lain itu pun disimpan di rumah Hafsah. Barulah pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran selesai sebanyak 5 buah. 1 disimpan Utsman dan 4 yang lainnya disebar ke Makkah, Syria, Basrah, dan Kufah. Jadi pada saat itu para sahabat tabi'in dan tabi'in mempelajari Al-Quran dengan menghafal karena jumlah mushaf yang sedikit. Bagaimana dengan kondisi zaman sekarang? Bila kita perhatikan di sekitar kita, di antara teman-teman dan keluarga kita, ada beberapa persen di antara mereka yang hafal Al-Quran. Berapa persen yang sedang menghafal Al-Quran? Mungkin kita susah memberikan presentasi karena dihitung dengan jari-jari tangan kita. Belum tentu genap semua. Kaum muslimin saat ini masih cukup berpuas diri dengan membaca mushaf Al-Quran dan tidak memahami maknanya. Padahal membaca Al-Quran baru langkah awal interaksi Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita tidak cukup dibaca tapi juga dihafal dan difahami. Mungkin ada sebagian yang berkata, "Mengapa perlu menghafal? Tidakkah membaca terjemahan?" Ternyata tidak cukup. Dengan menghafal Al-Quran ada rasa yang diberikan Allah kepada hati kita. Rasa ini didapat karena ayat-ayat yang dibaca berulang-ulang. Pengulangan kalam suci itulah yang menjadi makanan untuk hati. Rasa inilah yang menjadikan kita nikmat mengenal Allah, memahami kehendaknya, dan ringan melaksanakan segala perintah. Segala perintahnya. Rasa ini kurang ada juga sedikit ketika kita hanya membaca, apalagi bila membacanya tidak diiringi dengan
pemahaman artinya, dan membaca tidak diulang-ulang. Efeknya sangat berbeda dengan mengulang-ulangnya. Bila kita menghafal dan mentadaburi Al-Quran, maka Allah akan mengajarkan kepada kita pengetahuan melalui hati kita dengan perantaraan ilham, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams. Ilham ini dapat dirasakan dengan dalam hati kita. Bukankah kita pernah bingung tentang suatu masalah, kemudian pada suatu saat kita menemukan cara untuk menyelesaikannya? Jadi intinya Al-Quran adalah pedoman hidup, tapi hanya segelintir orang yang hafal dan paham Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup seorang muslim secara individual bila membaca dan memahaminya secara tuntas saja belum dilakukan? Dan banyak di antara kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan belum pernah membaca dengan tuntas Al-Quran. Bayangkan apabila kita akan pergi ke puncak Gunung Semeru, sebelum pergi kita dibekali dengan peta, rambu-rambu, dan petunjuk-petunjuk oleh seorang pendaki gunung profesional. Demikianlah renungan kita tentang Al-Quran. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita menjadi orang yang mencintai Al-Quran, membacanya, menghafalnya, dan memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.